Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut mari kita simak, kita saksikan penjelasan Kepala BPOM dengan rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI yang membahas tentang keamanan, efek samping, serta kemanfaatan daripada vaksin Corona 19. Yuk kita simak penjelasannya. Ibu Ketua dan Bapak Ibu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Ibu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama PT Bio Farma, Bapak Hanesti Basir, beserta Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kami bisa hadir pada kesempatan pada hari ini dengan undangan yang akan membawakan topik pengawalan keamanan khasiat dan mutu vaksin COVID-19 sebelum dan sesudah di peredaran. Mohon maaf. Secara garis besar mungkin yang akan kami laporkan adalah persetujuan penggunaan darurat emergency authorization untuk vaksin COVID-19 yang siap untuk digunakan pada program vaksinasi yang akan dimulai pada hari Rabu ke depan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses emergency authorization sudah berjalan. Kemudian nanti bagian kedua adalah tentang pengawasan Badan POM dikaitkan dengan mutu dan keamanan vaksin sesudah pemberian emergency authorization atau pada saat distribusi. Silakan. Jadi sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa emergency authorization ini bisa diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, Otoritas Pengawas Obat dan Makanan dalam kondisi kedaruratan, sebagaimana juga kriteria yang telah ditetapkan. Pertama adalah sudah adanya kedaruratan kesehatan oleh pemerintah. Kemudian kedua adalah terdapat cukup bukti ilmiah dikaitkan dengan aspek keamanan khasiat dari obat tersebut. Kemudian juga memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku untuk cara pembuatan obat yang baik. Dan dari semua itu adalah tentu penilaian bahwa memiliki kemanfaatan lebih besar dari risiko atau risk benefit analysis didasarkan pada kajian dari data-data baik yang non klinik maupun klinik dari obat tersebut untuk indikasi yang diajukan. Kemudian yang kelima adalah belum ada alternatif penata laksanaan yang memadai dan disetujui untuk penggunaan dari diagnosa, pencegahan atau pengobatan penyakit, dalam hal ini adalah vaksin. Selanjutnya, dikaitkan dengan persyaratan vaksin untuk dapat disetujui oleh skema emergency authorization adalah berdasarkan pada panduan yang diberikan oleh WHO, yakni persyaratan khasiat dan keamanan yang didapatkan dari pertama adanya data keamanan yang diperoleh dari uji praklinik pada hewan. Kemudian data uji klinik fase 1 dan 2 pada manusia dengan pemantauan 6 bulan. Dan jika data uji klinik dirasa aman, maka bisa dilanjutkan ke uji klinik fase 3, di mana data keamanan dipantau sampai dengan 3 bulan, 6 bulan pasca penyuntikan vaksin. Dan efek samping yang timbul dicatat, dihitung angka kejadiannya, dan harus memiliki minimal data hasil pemantauan keamanan dan khasiat atau efiksi selama 3 bulan pada uji klinik fase 3 dengan efikasi minimal 50%. Pengamatan keamanan dipantau selama 14 hari, 3 bulan dan 6 bulan setelah penyuntikan. Kemudian efek samping yang ada dicatat, dihitung angka kejadiannya. Jika ada efek samping serius yang ditimbulkan oleh uji klinik, maka uji klinik akan dihentikan untuk dianalisa kasualitasnya. Ini adalah persyaratannya. Kemudian pengamatan khasiat, data imunogenisitas yang didapatkan dari hasil uji klinik fase 1, 2, dan 3. Data imunogenitas ini harus menunjukkan bahwa vaksin dapat membentuk antibodi di dalam tubuh setelah disuntikan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur titer antibodi yang terbentuk dalam tubuh dan juga kemampuan dari vaksin dalam menetralisasi virus yang spesifik, dalam ini adalah SARS-CoV-2. Dan berdasarkan konsensus terakhir dari WHO, data efikasi yang didapatkan dari interim analisis uji klinik fase 3 3 bulan pasca penyuntikan vaksin
mempersyaratkan minimal vaksin adalah 50%. Artinya adalah data efikasi ini dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa vaksin yang diberikan dapat memberikan proteksi kepada orang setelah diberikan dan hidup di masyarakat bebas, minimal efikasinya adalah 50%. Selanjutnya, dalam memberikan percepatan dalam rangka pemberian emergency authorization ini, Badan POM menerapkan pola rolling submission, di mana data yang dimiliki oleh industri farmasi dapat disampaikan bertahap. Bertahap juga dikaitkan dengan proses uji klinik itu berlangsung. Dengan rolling submission ini membantu Badan POM juga melakukan rolling review, kajian bertahap paralel sesuai dengan progres data yang disampaikan. Evaluasi data sudah dilakukan sejak bulan Oktober 2020 dan intensif dilakukan rapat evaluasi bersama tim Komnas Penilai Obat bersama juga dengan para ahli, ITAGI, dan para klinisi terhadap data-data yang sudah didapatkan dengan lengkap. Berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh PT Bio Farma kepada Badan POM dan hasil pembahasan dilakukan bersama Komite Nasional Penilai Obat dan para ahli di bidang dunia kesehatan yang sudah dilakukan, rolling review ini dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020, 29 Desember 2020, 8 Januari 2021, dan terakhir pada tanggal 10 Januari 2021. Hasil evaluasi terhadap dokumen-dokumen data-data yang diberikan untuk dokumen registrasi adalah hasil evaluasi terhadap data dukung keamanan. Data keamanan vaksin CoronaVac diperoleh dari studi klinik fase 3 di Indonesia dan juga Turki, data Turki dan Brazil yang berhasil kami dapatkan karena kami melakukan intensif komunikasi dengan otoritas obat baik di Turki, Brazil maupun juga di Tiongkok, di Cina untuk produsen vaksin tersebut yang dipantau sampai dengan periode 3 bulan setelah penyuntikan dosis yang kedua. Jadi kami dapatkan data-data juga yang dikaitkan dengan aspek keamanan, juga khasiat dan efikasi. Secara keseluruhan menunjukkan keamanan vaksin CoronaVac aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang, yaitu efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, kemerahan, pembengkakan, serta ada efek samping sistemik berupa nyeri otot, fatigue, dan demam. Frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit atau diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai 1%. Efek samping tersebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Secara keseluruhan, kejadian efek samping ini juga dialami pada subjek uji klinik yang mendapatkan placebo. Hasil evaluasi terhadap data dukung khasiat atau efikasi. Untuk evaluasi terhadap khasiat efikasi vaksin CoronaVac, Badan POM menggunakan data hasil pemantauan dan analisis dari uji klinik yang dilakukan di Indonesia dan juga mempertimbangkan hasil uji klinik yang dilakukan di Brazil dan Turki. Vaksin CoronaVac telah menunjukkan kemampuan dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh dan juga kemampuan antibodi dalam membunuh atau menetralkan virus yang disebut dengan imunogenisitas. Yang dilihat dari mulai uji klinik fase 1 dan 2 di Tiongkok dengan periode pemantauan lengkap sampai 6 bulan dan pada uji klinik fase 3 di Bandung, data imunogenisitas menunjukkan hasil yang baik. Pada 14 hari setelah penyuntikan dengan hasil seropositif, kemampuan vaksin membentuk antibodi sebesar 99,74%. Dan pada analisa 3 bulan setelah penyuntikan, hasil seropositif sebesar 99,23%. Jadi masih konsisten. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai 3 bulan jumlah subjek yang memiliki antibodi masih tinggi, yaitu sebesar 99,23%. Hasil analisis terhadap efikasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung menunjukkan efikasi vaksin sebesar 65,3%. Dan berdasarkan laporan dari efikasi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25% serta di Brasil sebesar 78%. Hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan WHO di mana minimal efikasi vaksin adalah 50%. Efikasi vaksin sebesar 65,3% dari hasil uji klinik di Bandung tersebut menunjukkan harapan bahwa vaksin ini mampu untuk mencegah, menurunkan kejadian penyakit COVID-19 hingga 65%. Tentunya penurunan angka saya kira.
Jadi artinya juga adalah apabila saya menjelaskan sedikit bahwa 65,3% ini artinya adalah apabila sekarang ini data kejadian infeksi vaksin sebesar 880%. Nah, dengan apabila ada vaksinasi dengan vaksin CoronaVac ini, maka akan ada penurunan atau pencegahan 65,3% dari 880 kejadian infeksi, ya, penurunan dari kejadian infeksi. Jadi akan turun 574.000. Jadi dari 880.000, kalau ada vaksin dengan 65,3% efikasinya, akan turun 574.000 orang terlindungi atau tercegah dari 880.000 ini. Jadi saya kira ini adalah tentunya adalah satu data, satu angka yang berarti apabila kita bisa mencegah 574.000 dari 880.000 yang sekarang ini sudah terkena infeksi. Sedangkan hasil evaluasi terhadap data dukung dari mutu, untuk menjamin mutu vaksin, Badan POM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin yang mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara internasional. Salah satunya melalui pertama, kami melakukan inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac, yaitu fasilitas Sinovac Life Science di Beijing pada akhir Oktober 2020 dan memastikan bahwa proses pembuatan vaksin telah memenuhi ketentuan cara buatan obat yang baik. Artinya adalah sudah dapat dipastikan konsistensi mutu dari vaksin tersebut. Badan POM juga melalui Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional melakukan pemastian mutu setiap batch yang akan digunakan dengan melakukan pengujian dalam rangka pelulusan batch atau lot release. Jadi ini selalu akan dilakukan pengujian mutu setiap ada produksi batch. Pada tanggal 11 Januari 2021, dengan demikian Badan POM telah memberikan emergency authorization untuk CoronaVac kepada PT Bio Farma karena sudah memenuhi standar-standar yang diberlakukan untuk mendapatkan emergency authorization. Nah, tentu saja khasiat vaksin untuk memberikan dampak yang positif pada keluarnya kita dari krisis pandemi ini tidak hanya ditentukan oleh efikasinya yang dikeluarkan dalam uji klinik, tapi juga akan juga ditentukan pada proses distribusinya yang tetap menjaga aspek mutu dan khasiatnya, keamanannya dalam jalur distribusi. Dalam hal ini, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, memang dibutuhkan suatu upaya yang cukup harus lengkap dalam mendistribusikan vaksin ke titik penyuntikan dengan memenuhi standar cara distribusi obat, dalam hal ini vaksin yang baik. Dalam hal ini Badan POM juga ikut melakukan pengawasan dalam aspek pengawalan mutu dan khasiat di dalam jalur distribusi. Dalam hal ini pendistribusian vaksin telah dilaksanakan di daerah, di mana hal ini tentunya mempercepat pelaksanaan program vaksinasi, dan sebagai langkah-langkah persiapan bagi petugas-petugas di daerah memang sudah kami berikan izin. Sebelum emergency use authorization kami berikan, sudah kami berikan izin untuk segera mendistribusikan karena memang mengingat waktu yang dibutuhkan dan langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan karena memang proses distribusi vaksin ini melibatkan banyak sekali pihak yang terkait dalam menyiapkan sistem rantai dingin atau cold chain sampai akhirnya vaksin bisa diterima di fasilitas pelayanan kesehatan. Bio Farma sebagai produsen, sekaligus juga distributor, juga Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan juga berperan dalam menjaga rantai dingin vaksin. Vaksin yang sudah diterima tetap disimpan sesuai ketentuan suhu 2-8 derajat Celcius untuk vaksin CoronaVac ini, sehingga juga dapat digunakan tentunya setelah emergency authorization diberikan oleh Badan POM. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada instalasi farmasi provinsi, instalasi farmasi kabupaten kota untuk penerapan cara distribusi obat yang baik, terutama dalam pengelolaan produk rantai dingin. Kemudian juga Badan POM membantu dalam memberikan pembinaan untuk kompetensi petugas pengelola vaksin
dengan dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis. Pelatihan selain itu juga diselenggarakan oleh Badan POM Pusat juga oleh balai-balai bekerjasama dengan asosiasi profesi. Pada saat vaksin didistribusikan ke daerah, Balai POM mengawal kedatangan vaksin dan memantau kembali kesiapan instalasi farmasi provinsi sebagai lokasi penerima vaksin. Kemudian juga selain melakukan pengawasan, UPT Badan POM juga melakukan pendampingan terhadap berbagai kendala sekiranya ada dikaitkan dengan penyimpanan dan pengiriman yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Terkait pengawalan distribusi vaksin, Badan POM termasuk juga UPT di seluruh Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas-Dinas Kesehatan, PT Bio Farma, juga jika diperlukan tentunya gabungan industri farmasi di bidang distribusi, jadi PBF-PBF. Dalam pengawalan ini juga kami melakukan post-market surveillance, pengawasan mutu dan keamanan vaksin sesudah diberikan emergency authorization. Badan POM melakukan pengawasan distribusi vaksin. Dalam jalur distribusi vaksin dilakukan pengawalan mutu melalui tadi sudah saya sampaikan adalah penerbitan lot release untuk memastikan setiap batch produksi yang akan digunakan mutunya konsisten. Kemudian sampling vaksin yang berbasiskan risiko pada jalur distribusi dan titik-titik sarana pelayanan dengan pengujian dilakukan oleh Badan POM. Setelah masyarakat mendapatkan vaksin juga akan terdapat kemungkinan potensi terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI. Kejadian medis yang tidak diharapkan tersebut nanti akan dilaporkan pada pengelola program imunisasi kepada Badan POM sebagai otoritas obat. Apabila diperlukan dapat diambil langkah-langkah dikaitkan dengan regulatori yang dikaitkan dengan produk dari vaksin tersebut. Badan POM akan bekerja sama juga dengan Komnas dan Komda KIPI untuk kejadian ikutan pasca imunisasi serta Kementerian Kesehatan dalam melakukan surveillance dan investigasi apabila ada kejadian-kejadian KIPI yang serius sesuai dengan peraturan Kemenkes yang ada. Nah, selain ada jenjang pelaporan KIPI, nanti apabila terdapat KIPI yang diduga terkait dengan vaksin, maka Badan POM akan menugaskan UPT Badan POM setempat untuk melakukan sampling dan mengirimkan vaksin tersebut ke Pusat Pengujian Pengembangan Obat dan Makanan Nasional untuk dilakukan pengujian. Prosedur pengambilan dan pengiriman sampel oleh UPT Badan POM sesuai dengan tercantum dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Badan POM. Kemudian juga hasil pengujian vaksin akan disampaikan Badan POM pada Komnas KIPI untuk digunakan sebagai informasi pendukung dalam pengkajian kasus KIPI. Sebagai penutup, dapat kami sampaikan bahwa Badan POM akan terus mendukung ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi melalui pengawalan keamanan khasiat dan mutu vaksin COVID-19 sebelum dan sesudah di peredaran. Dan dalam hal ini juga Badan POM menyampaikan apresiasi dan terima kasih dan sinergi yang sudah diberikan berbagai kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam persiapan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dengan menggunakan vaksin COVID-19 yang aman, berkhasiat dan bermutu bagi masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi penjelasan dari Kepala BPOM terkait mutu, khasiat, dan keamanan vaksin virus corona 19. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan skema dan rencana yang sudah ditetapkan. Demikian informasi ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.